Selamat sore semuanya. Selamat sore. Lagi bersama gue Filda Tiarianto di sini. Dan gue Malik Diazin di acara 40 jam menuju 40 tahun itu lagi. dia. Sekarang udah jam 3 sore ini Udah jam 3 sore. Tadi seru ya lihat yang Iya betul. acara-acara sebelumnya. Acara-acara sebelumnya ada dua sesi sekaligus, Ya. seru banget ya. Nambah banget ilmu pengetahuan kita. Nah, sekarang kita udah masuk di segmen 6 ya Bang Malik. Betul, Ya. segmen 6 itu ada klinik omnibus. Klinik Bang omnibus. Malik, Filda mau tanya, kenapa namanya klinik omnibus? Nah, klinik omnibus. Jadi setiap jam 3 sore di acara 40 tahun ini sampai nanti tanggal 15 kita Walhi itu buka praktek. Prakteknya itu praktek klinik omnibus. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau kegelisahan teman-teman terkait Undang-Undang Cilaka Omnibus Law. Kenapa dinamain klinik? Karena kita tahu negara kita saat ini sedang tidak baik-baik saja, gitu kan? Betul. Nah, oh ya teman-teman, sahabat Walhi yang lagi nonton kita sekarang nih, kita kalau misalnya nggak pakai masker itu kita jaraknya lumayan jauh ya Bang ya, dong, jadi tetap social aman. Dan distancing. di sini itu steril banget, orang-orangnya yang di dalam sini juga nggak banyak. Ya. Kita tetap melakukan social distancing, betul ya Bang Malik. Nah, sekarang kita Kita sudah mau tentang masuk apa sih ngobrolnya nih klinik omnibus law sore ini? Ngebahas tentang apa ya Bang Malik ya? Kerusakan ya? Apa keburukan lingkungan hidup Iya ya? dong, betul. Nah, Kalau ngomongin Wali nggak jauh sama lingkungan hidup. Jadi betul. dampak atau pemburukan lingkungan hidup apa ketika Undang-Undang Cilaka Omnibus Law ini benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah. Betul. Kita ngobrol bareng siapa nih sore ini? Kita Ada siapa? sore ini ngobrol bareng Kak Isna Fatima yang sudah Kak Isna, tersambung gimana? di Zoom ya Kak ya, dari Teman-teman? Ansel. Kak Isna udah bisa terhubung sama kita. Jadi kita akan terhubung sama Kak Isna dari Zoom. Halo Kak Isna. Halo. Halo, nah teman-teman, sekarang kita udah kesambung melalui Zoom dengan Kak Isna Fatimah dari ICL selaku Deputi Direktur. Selamat sore Kak Isna. Selamat sore, terima Apa kasih. kabar, Kak? Baik, alhamdulillah. Semoga teman-teman sehat juga ya di sana dan yang Harus sehat walaupun sehat negara kita dong. sedang tidak baik-baik saja. Tapi Ya, kita betul. harus sehat, kita harus tetap betul, harus sehat. Harus kita yang harus waras. Nah Kak, kali ini kita bakal sersan ya, serius tapi santai, bincang-bincang tentang klinik omnibus. Nah Bang Malik dan Kak Isna, dari kemarin ini kita klinik omnibus tuh teman-teman paling excited banget ya, betul ya, paling semangat banget kalau udah masuk Karena ke emang sesi ini. isunya juga lagi cunin dan happening banget kan Betul. sampai sekarang, dari K-popers, Iya betul, anak-anak TikTok, wibu-wibu. sampai kayak Filda ini nih, anak-anak TikTok itu ngikutin banget. Udah nggak main TikTok Oh, deh. Itu mereka bersuara dan berekspresi banget untuk menolak Omnibus Law. Betul. Nah, teman-teman, jadi nanti kita bakal tanya dan Kak Isna bakal menjawab. Tapi buat teman-teman yang nanti setelah kita tanya jawab bareng Kak Isna, ada yang kurang paham atau ada yang pengen ditanyakan lagi, teman-teman bisa langsung komen di channel YouTube-nya Walhi Nasional. Nah, syukur-syukur komen kalian nih menarik ya, menarik gitu, terus nanti bisa ngedapetin hadiah ya. Hadiahnya apa? Hadiahnya sama kayak kemarin. Apa itu kayak kemarin? Produk bebas konflik dan tentu saja ramah lingkungan. Nah, sebelum jauh-jauh dan panjang lebar, Kak Isna, Filda mau nanya sedikit ya. Banyak juga boleh. pasti Banyak deh. juga boleh. Oh iya lupa. Boleh. Karena kita banyak banget udah nyimpen pertanyaan-pertanyaan. Nah, yang paling simpelnya aja nih Kak, Filda mau diceritain sedikit. Apa sih Mbak omnibus itu apa sih sebenarnya? Omnibus Law. Oke, sederhananya omnibus itu satu bentuk, satu metode pembuatan undang-undang yang dia menggabungkan berbagai undang-undang ke dalam satu undang-undang, berbagai aturan yang tadinya tersebar di berbagai undang-undang dalam satu undang-undang. Dan ini sebenarnya buat kita, buat Indonesia ini baru, dalam artian Omnibus Law seperti yang kita tahu yang diribut-ributkan sekarang, yang kita membuat masyarakat kecewa sekarang ini, itu metode yang baru karena dia hanya mengubah sekian sedikit pasal dari puluhan undang-undang. Gitu, cukup jelas nggak ya? Jelas Kak, jelas, baik. Jadi tuh pada intinya dia tuh apa yang dari banyak undang-undang terus jadiin satu gitu kan ya? Iya. Ya betul. Dari Bang Malik ada pertanyaan nggak nih Bang Malik? Jadi sering juga dibilang nih ini ya, peraturan sapu jagat ya Mbak? Ya, sering disebut seperti itu. Jadi yang kalau benar nggak sih kalau memang
undang-undang Omnibus Law ini juga narasinya pemerintah kan untuk mempermudah tumpang tindihnya perizinan. Ya, kalau kita baca naskah akademiknya benar itu tujuannya memang mau mengatasi masalah tumpang tindih perizinan. Tapi mungkin kita lebih beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebenarnya dari segi substansinya dan dampaknya. Ya. Misalnya katanya mau mengintegrasikan perizinan. Nah, kalau kita nih sebagai orang yang mendalami hukum lingkungan, kita sebenarnya sudah punya izin yang mau mengintegrasikan dan menyederhanakan izin dari dulu. Itu namanya izin lingkungan. Nah, sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja ini izin lingkungan malah dihapus. Jadi ada banyak kontradiktif ketika kita membandingkan antara narasi pemerintah dengan yang benar-benar tertulis di pasal-pasalnya. Jadi sebenarnya untuk kepentingan siapa ya undang-undang ini? Makanya bingung ya jadinya ya, untuk kepentingan siapa ya? Nah, Villa ada yang mau tanya lagi nggak? Kan ini kita ngebahasnya temanya sebenarnya keburukan lingkungan hidup ya, Kak. Nah, kalau misalnya kan katanya akan berdampak sama lingkungan, terus kenapa gitu? Kenapa dinamainnya Omnibus Cipta Kerja gitu, Kak? Kenapa hanya cipta kerja gitu ya? Nah, itu dia saya juga bingung. Biasanya setiap undang-undang itu bisa, judul undang-undang itu bisa mencerminkan isinya. Nah, ini kalau kita baca judulnya Cipta Kerja, siapa sih di antara kita, mau milenial, mau baby boomer, mau siapa juga sepakat bahwa kita butuh penciptaan lapangan kerja yang bagus gitu ya. Tapi ketika kita baca isinya, ternyata apalagi di undang-undang lingkungan itu banyak instrumen lingkungan hidup yang dilemahkan, kita jadi bertanya-tanya sebenarnya penciptaan kerja ini untuk siapa gitu. Iya sih, betul ya Bang Malik. Jadi sekarang semua orang ini dong tertipu dengan narasi bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini kan kayaknya enak banget gitu ya, Undang-Undang Cipta Kerja. Wah, ayo kita biar mudah dapat pekerjaan, dapat pekerjaan. Tapi kok malah yang kita lihat saat ini teman-teman buruh yang paling banyak menolak, berarti kan juga memang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Nah, kalau untuk lingkungan hidup gitu, ada nggak sih contoh-contoh atau poin-poin pasal-pasal yang diubah atau sangat berdampak sama isu lingkungan hidup, Pak? Ya, banyak. Yang kita mulai dari atas dulu ya. Tadi judul udah sempat disinggung. Kemudian kita masuk ke prinsip. Setiap undang-undang kan dia ada prinsip-prinsip atau asas ya. Di dalam asasnya itu sama sekali tidak dimasukkan asas yang menyeimbangkan antara lingkungan, ekonomi dengan sosial, yaitu asas pembangunan berkelanjutan. Yang itu sebenarnya bicara tentang keadilan lingkungan hidup tidak hanya untuk generasi sekarang, tapi juga generasi mendatang. Itu satu dari prinsipnya aja itu sudah tidak diadopsi soal pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, yang paling mungkin salah satu yang paling krusial ya, ada beberapa penghapusan atau limitasi terhadap keterlibatan masyarakat. Yang dulu tuh kita punya namanya Komisi Penilai AMDAL, yang di dalamnya ada unsur tidak hanya pemerintah daerah, tapi juga ada expert, ada pemerhati lingkungan, dan ada masyarakat yang tidak dibatasi gitu ya, masyarakat yang merasa punya kepentingan terhadap suatu kegiatan usaha. Nah, sekarang itu unsur masyarakatnya dihapus, Komisi Penilai AMDAL dihapus, digantikan jadi hanya pemerintah, dan pemerintah bisa menunjuk lembaga bersertifikasi yang itu unsur masyarakatnya sama sekali dihapus gitu. Jadi sekarang masyarakat semakin dibatasi cara untuk terlibat dalam keputusan pembangunan. Misalnya contohnya aja, misalnya di dekat rumah kita mau dibangun PLTU batubara misalnya. Nah, itu kita sebagai pemerhati lingkungan nih, Walhi dan rekan-rekan, jadinya semakin dibatasi untuk bisa terlibat dalam proses sebelum diambil keputusan penerbitan izin buat PLTU batubara itu. Padahal kan kita tahu kalau sekarang dunia bergerak untuk mengatasi krisis iklim, dan kita tahu misalnya batubara ini adalah salah satu kontributor terbesar terhadap emisi gitu ya. Nah, jadinya
kita-kita ini yang dalam tanda kutip sudah lebih paham tentang bahayanya krisis iklim dan pentingnya mencegah kegiatan-kegiatan usaha yang berdampak signifikan untuk memperburuk krisis iklim, jadinya kita nggak bisa terlibat gitu. Dan yang bisa terlibat katanya cuma masyarakat berdampak langsung, yang terkena dampak langsung. Nah, yang ini tuh bias. Kalau kita bicara PLTU terus bicara cerobong-cerobong asap gitu ya, asapnya itu bisa aja terbang jauh berkilo-kilometer. Yang apakah itu bisa masuk ke dalam masyarakat terdampak langsung, kita juga nggak tahu karena tiap kegiatan usaha tuh dampaknya bisa beda-beda, ke unsur masyarakat yang bisa beda-beda. Mungkin itu yang paling dekat dengan kita ya masalahnya. Karena memang partisipasi masyarakat, kalau saya nggak salah di Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup itu menempatkan masyarakat sebagai pihak yang secara hukum dapat berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mempengaruhi hajat hidupnya. Benar ya, Nay? Betul. Sama undang-undang tersebut. Betul, jadinya cenderung mundur ya. Dan kalau kita bicara lingkungan nih, ada yang kita sebutnya kalau di hukum internasional tuh emerging principle, prinsip yang berkembang gitu ya dari dulu, dan ini lahirnya dari prinsip hukum investment loh. Itu namanya prinsip non-regresi. Intinya adalah negara nggak boleh merevisi aturan atau membuat aturan baru yang menyebabkan kemunduran terhadap upaya perlindungan lingkungan sama hak asasi manusia. Itu kayaknya kita teman-teman yang milenial dan generasi setelahnya harus paham deh sama prinsip itu supaya bisa lebih proaktif lagi ke depan. Nah, betul nih, teman-teman nih yang sahabat-sahabat Walhi yang lagi nonton channel YouTube kita kali ini. Aku ya sebagai generasi Z nih. Gue generasi apa nih? Gue generasi milenial dewasa tapi ya. Milenialnya baru dewasa, Bang Malik. Nah, iya, Filda ya, maksudnya generasi Filda nih, generasi Z dan generasi seterusnya. Kita ini sebenarnya memang harus, dari kemarin udah Filda ingetin, kita tuh harus melek dengan isu-isu seperti ini ya, Bang Malik ya. Karena kan yang sekarang bergerak nih yang Filda lihat kayak yang umurnya udah ada gitu ya. Cuman yang sepantaran Filda lihat tuh teman-teman Filda masih jarang yang sadar dan mau melek gitu ya, termasuk Filda juga masih mau banyak belajar lagi. Nah, masalahnya kan kalau yang kayak Bang Malik ini guys nggak selamanya muda ya, Bang ya. Bentar lagi udah tua ya, Bang. Jadi memang harusnya tua itu pilihan. Tua itu pilihan ya, baik. Jadi saya memang memilih untuk muda juga. Seharusnya itu yang sekarang lebih melek mencari informasi, update tentang isu-isu itu memang generasi seumuran Filda ya. Jadi teman-teman, ayo kita semangat, kita gerak ya, kita harus peduli sama lingkungan hidup karena kita nih yang selanjutnya bakal meneruskan gitu. Betul, ya. Tapi jangan juga yang tanggung-tanggung gitu loh guys, ngelihat terus cuma dilihat terus di-share gitu, harus disaring-saring juga. Makanya kalau baca atau kalau misalnya lihat sesuatu gitu sama-sama di cross check lagi ya Bang ya, biar jadinya malah nggak jadi salah paham atau yang di share malah sebenarnya provokator gitu. Dah, lanjut lagi Bang Malik yuk. Oke, apalagi ya, nanya apa lagi ya teman-teman. Pokoknya kalau ada yang mau ditanya, karena praktek klinik omnibus kita ini masih berlangsung, jadi langsung aja tulis di kolom komentar YouTube. Nanti bagi pertanyaan yang yang belum kita tanyakan ke narasumber, nanti kita bisa bacakan. Betul. Filda mau nanya apa lagi ya? Boleh nih. Ayo dong pilih nih, dari berbagai macam pertanyaan banyak banget. Asik. Ayo Filda. Ini Filda mau tanya yang ini deh. Halo Kak Isna. Halo. Ya. Masih ada terhubung. Maaf Kak. Nah, Filda mau nanya klaster-klaster dari Undang-Undang Cipta Kerja ini yang mana saja sih Kak yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan hidup? Selain yang tadi yang sudah disebutkan. Oke, kalau klaster biasanya kita ngikutin bahasanya pemerintah ya, mereka bagi klasternya berdasarkan undang-undang. Jadi udah pasti klaster lingkungan hidup, Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan lingkungan hidup.
dan undang-undang lainnya yang itu di sektor sumber daya alam. Jadi undang-undang undang-undang perkebunan, undang-undang kehutanan, undang-undang kelautan, undang-undang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Itu sebenarnya, dan ada pasal-pasal baru tentang pertanahan, itu sebenarnya di dalamnya kalau kita bisa bilang mengarah kepada upaya-upaya apa ya namanya istilahnya ya, semacam kemunduran lah buat instrumen safeguards atau instrumen pengaman lingkungan hidup. Kalau kita berkaca ke undang-undang lingkungan ya, instrumen lingkungan hidup antara lain misalnya tata ruang. Nah, di aturan-aturan tata ruang itu di UU Cipta Kerja banyak yang dibuat. Kan kita tahu nih pembangunan harus berdasarkan tata ruang, tapi ternyata di Undang-Undang Cipta Kerja banyak pengecualiannya. Jadi kalau itu proyek strategis nasional, maka dia penyesuaian tata ruangnya bisa dibelok-belokkan. Jadi tadinya harus melalui proses gitu ya, pemetaan, kemudian perencanaan yang sudah dianalisis dan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Sekarang dia jadi kalau dia proyek strategis nasional jadi bisa disesuaikan tanpa melalui proses-proses yang sesuai aturan gitu. Ya. Terus apa lagi ya? Sebenarnya banyak yang juga dipengaruhi oleh perubahan dari tadinya mengintrodusir metode ini loh, berbasis resiko. Nah ini mungkin kita perlu tahu ya, kalau izin itu terbitnya nanti digunakan dengan berbasis resiko, itu seharusnya baru bisa dilakukan kalau negara ini sudah punya data-data yang lengkap tentang ada izin-izin apa aja sih di luar sana. Terus kita udah punya data yang lengkap, sebenarnya kemampuan lingkungan hidup kita di tiap daerah itu, daya dukung dan daya tampungnya itu ukurannya sudah segimana. Ini ibarat kita punya mangkok gitu ya, kita isi berbagai hal, tapi kita nggak pernah tahu ukuran mangkok kita tuh sebenarnya berapa. Kita isi aja terus, udah sampai tumpah tetap aja kita isi terus gitu. Itu ibaratnya kalau kita tiba-tiba mengubah suatu sistem, tapi kita sendiri datanya nggak punya gitu. Itu sih. Ya, terus juga aku juga sering baca gitu ya di berbagai macam komentar di masyarakat atau yang berkembang di masyarakat bahwa undang-undang Omnibus Law Cilaka ini sebenarnya kan ini untuk mempermudah investor, untuk mempermudah perizinan. Kenapa dengan undang-undang yang baru ini itu ditolak sih sama organisasi masyarakat sipil gitu loh? Kenapa sih malah bukannya lebih enak, lebih gampang ketika perizinan itu dipermudah, misalnya soal lingkungan dan segala macam. Pendapat Anissa gimana? Oke. Pertanyaannya adalah kita mau negara kita ini dibangun oleh masyarakatnya sendiri, dan investor-investor ini bisa masyarakat sendiri maupun dari luar ya, yang baik atau yang buruk gitu. Kalau kita sepakat mau yang buruk, oh ya bagus sekali, kita mudahkan semua izin-izinnya. Tapi ini sebenarnya sudah, kita kan sebagai negara yang mungkin berkembangnya sedikit terlambat daripada negara maju, kelebihan kita adalah kita bisa belajar dari mereka yang sudah maju duluan kan. Nah, dari mereka yang udah maju duluan ini, lessons-nya adalah ketika negara menetapkan aturan lingkungan hidup yang ketat, yang bagus gitu ya, maka dengan sendirinya mereka akan menyaring bahwa investor-investor yang bekerja di negara mereka adalah investor yang akan selalu berusaha untuk taat. Walhasil biaya-biaya eksternalitas, misalnya biaya-biaya yang sekarang cenderung ditanggung oleh masyarakat gitu ya,
Jadi misalnya di perusahaan memproduksi sesuatu, dia nggak masuk, tapi nggak menghitung biaya pengelolaan limbahnya gitu. Jadinya akhirnya limbahnya ini terbuang dan masyarakat yang harus menanggung akibatnya, misalnya karena dampak kesehatan dan lain-lain. Nah, kalau aturan lingkungannya itu dilemahkan, akhirnya kan masyarakat yang harus nanggung gitu. Nah, dan apakah kita mau gitu ya investor-investor yang kayak gitu yang bekerja di Indonesia, atau kita mau investor yang kerja di Indonesia adalah investor yang berusaha untuk memitigasi dampak lingkungan semaksimal mungkin, sehingga ya usahanya dia sendiri juga lebih berkelanjutan selain dia tidak merugikan masyarakat. Baik. Ya, dengan adanya perizinan lingkungan yang sekarang aja, yang sebelumnya misalnya yang kemarin-kemarin, itu masih banyak kerusakan-kerusakan lingkungan dan kejahatan korporasi yang dilakukan. Betul. Apalagi ini perizinannya dipermudah ya Kak, bisa jadi dampak kerusakan ekologis makin masif, ya nggak sih? Dan Ya, bisa dibilang begitu. penamaan undang-undangnya cukup gimana ya, kan Filda yakin banget kayak masyarakat buruh dan lainnya itu jarang menghabiskan waktu yang benar-benar santai di rumah, dengar berita atau nonton TV gitu kan, namanya undang-undang cipta kerja. Ya mungkin bagi orang-orang yang benar-benar nggak paham ya dan nggak update banget tentang undang-undang, contohnya ya para buruh, nelayan dan petani, pasti mereka wah undang-undang cipta kerja, benar kata Bang Malik, ini pasti mempermudah kita nih dalam mencari kerja gitu, undang-undang yang bikin kita gampang gitu dapat kerjaan ya mendapatkan pekerjaan, tapi faktanya malah sebaliknya. Nah, sebelum ke pertanyaan berikutnya, Filda mau iklan dulu ya teman-teman. Ini adalah panggilan solidaritas. Jadi begini teman-teman, masyarakat dari beragam kalangan seperti mahasiswa dan buruh melakukan unjuk rasa menolak Omnibus Law pada Kamis tanggal 8 bulan 10. Dalam unjuk rasa tersebut, banyak mahasiswa dan buruh menjadi korban kekerasan. Beberapa organisasi seperti Kontras, YLBHI, Walhi, Greenpeace, Jatam menginisiasi penggalangan donasi untuk bantu teman-teman pengunjuk rasa yang butuh biaya pengobatan dan pendampingan hukum. Nah, buat teman-teman yang mau berdonasi bisa langsung dengan cara klik kitabisa.com/aspirasiwarga atau langsung saja ketik di Google-nya kitabisa.com/aspirasiwarga. Jadi buat teman-teman yang mau bantu berdonasi ya, bantu teman-teman kita yang kemarin itu yang pada luka-luka itu kenapa sih itu luka-lukanya kenapa? Ini ya, karena respon pemerintah terhadap kebebasan berekspresi dan pendapat di muka umum yang secara berlebihan. Harusnya kan kita kemarin itu teman-teman yang turun ke jalan itu kan mereka memang dilindungi undang-undang untuk turun ke jalan, melakukan protes di jalan, tapi pihak aparat keamanan melakukan tindakan represif yang berlebihan dan menyebabkan korban. Termasuk juga ada beberapa kawan-kawan kita yang ditangkap dan mereka tidak boleh mendapatkan pendampingan hukum. Iya, nggak boleh didampingi. Terus banyak juga loh yang sekarang ketika teman-teman yang lagi nge-tweet atau posting sesuatu tentang undang-undang Cilaka ini, mereka juga dijadikan tersangka gitu loh. Kemarin lucu juga sih, ada beberapa komentar gitu di sosial media dan berita juga yang ngomongin bahwa dari mana dasar kepolisian untuk menjadikan teman-teman kita ini sebagai penyebar hoaks dalam undang-undang Cilaka ini, sedangkan draftnya itu yang mana banyak banget kan. Betul. Yang dipakai oleh polisi bisa beda, yang dipakai kita beda, yang dipakai yang beda, jadi yang sebenarnya tuh draftnya tuh yang mana gitu loh. Iya nggak sih? Betul, jadi memang kita sekarang untuk berekspresi, untuk mengeluarkan hak suara kita tuh benar-benar dibatasi banget ya Bang Malik ya? Ya. Itu gimana tuh kalau kayak gitu Bang Malik? Aduh bahaya banget. Nah sekarang Filda mau bacain, ini ada pertanyaan dari teman-teman di YouTube. Nah iya teman-teman di YouTube yang merasa pertanyaannya dibacakan boleh langsung DM Instagramnya walhi.nasional untuk mendapatkan hadiah produk bebas konflik dan ramah lingkungan. Ini Filda mau bacain dari Henrikus Adam. Katanya begini, mau nanya sama Kak Isna, boleh dijelasin dong ya dampak RUU Cilaka, maksudnya UU Cilaka terhadap nelayan dan apa yang harus dilakukan generasi Z untuk terlibat. Begitu Kak. Jadi khusus mungkin di bidang ini ya, lingkungan di pesisir dan pulau-pulau kecil. Ini mungkin nelayan juga sebagai yang terkena dampak ya profesinya. Juga. Silakan Kak Isna.
Oke, saya tahu sedikit dari Undang-Undang Lingkungan ya. Salah satunya sama tentang partisipasi publik. Jadi kalau lagi-lagi berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam keputusan suatu kegiatan usaha, itu jadinya tidak semua unsur masyarakat yang merasa punya kepentingan bisa terlibat dalam prosesnya gitu. Karena sekarang dibatasi hanya masyarakat yang terdampak langsung. Mungkin itu pasti sedikit banyak, apalagi sekarang nih banyak banget kan pembangunan yang dilakukan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil gitu. Beberapa proyek-proyek pembangkit listrik, kemudian proyek-proyek reklamasi, itu kan banyak banget ya yang terjadinya di pesisir dan pulau-pulau kecil. Dan nggak sedikit juga mungkin yang di wilayah perairan. Mungkin itu yang paling salah satu yang paling krusial dan bisa saya pahami. Ada lagi? Jadi, ya. Yang mau ditambahin? Cukup? Ini kita mau baca lagi nih, kalau cukup kita ada pertanyaan lagi ya. Waduh. Tadi pertanyaannya, sorry kayaknya ada dua deh. Satu yang nelayan sama apa? Satu lagi adalah apa yang harus dilakukan generasi Z untuk Gen Z. nih. Oke. Itu tadi sebenarnya udah Vilda sebut sih, mungkin lebih melek dan kan kita adalah mungkin bukan kita ya, kalian generasi Z itu udah melek sama yang namanya clickbait. Jadi kayak jangan sampai judul cipta kerja itu membuat kita terjebak kayak kita terjebak clickbait. Jadi kita harus berani untuk harus sediakan waktu untuk benar-benar baca gitu ya. Ya walaupun nggak baca seluruhnya, nggak harus paham seluruhnya, karena mohon maaf ini menteri-menteri aja belum tentu dia paham seluruh undang-undang. Jadi wajar aja kita masyarakat biasa, apalagi bukan anak hukum lingkungan pula, bukan anak hukum perundang-undangan pula, baca tulisan sebanyak itu isinya aturan semua pasti bingung. Tapi paling tidak satu itu kita harus aware sama isunya. Kalau banyak sekali orang di luar sana yang teriak, itu artinya beneran terjadi sesuatu. Jadi jangan ignorance, mesti cek sendiri. Kalau emang nggak percaya, silakan cek aja sendiri. Gitu. Terus sih. Sama satu lagi mungkin ingat aja gitu ya, keputusan yang terjadi sekarang itu ngaruhnya sama kalian yang hidup di masa depan. Betul itu Kak, betul. Jadi udah nggak ada kata lagi, maksudnya benar-benar semuanya harus care sama potensi dampak dari aturan apapun ya yang kemungkinan mengubah masa depan. Betul guys, makanya nih pokoknya generasi Z itu bukan cuma terkenal dengan rebahannya, tapi kita bikin generasi rebahan itu juga bisa mengubah dunia. Jangan salah. Caranya gimana sih? Caranya gimana? Manfaatkan jempol Anda dengan baik ya. Jangan sebar-sebar yang hoax, baca, tapi bacanya dari sumber yang udah jelas ya Bang Malik ya. Jadi sumber-sumber yang memang sudah terpercaya. Contohnya gimana ya? Contohnya kayak Walhi. Coba deh kepoin Instagramnya walhi.indonesia. Di sana tuh walhi.nasional. Mohon maaf. Walhi.nasional, di sana itu banyak banget informasi-informasi yang sudah bisa dipercaya ya. Maksudnya sudah valid, no debat gitu ya di sana. Nah, Vilda mau bacain lagi nih. Kak Isna dari Indah Rifda Huwaidah, katanya begini Kak, melihat banyak postingan orang di Facebook, undang-undang cilaka yang beredar itu belum final. Maksudnya gimana ya Kak? Apakah itu memang hanya phishing saja, atau draft undang-undang yang asli itu dari website mana Kak? Terima kasih. Kayaknya ini jadi banyak pertanyaan orang-orang ya sebenarnya. Yang mana sih sebenarnya undang-undang cilaka ini yang sumbernya tuh yang tepat gitu loh. Kalau Kak Isna sendiri? Ya, memang ini sebenarnya kita nih sebagai masyarakat, bahkan hampir seluruh masyarakat Indonesia ya, bahkan mungkin yang di gedung DPR juga, mungkin belum yakin juga RUU-nya yang mana. Tapi kalau kita lihat dari segi prosedur gitu ya, harusnya ketika RUU itu disahkan pada saat pembahasan tingkat 2 hari Senin 5 Oktober kemarin, itu sudah ada harusnya naskah finalnya. Dan
pemerintah dan DPR wajib sebenarnya oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan untuk segera mengumumkan secara proaktif mana sih undang-undang yang asli. Nah sekarang mereka nggak melakukan itu, mereka nggak proaktif mengumumkan UU-nya tuh yang mana. Jadinya kan terjadi kesimpang siuran nih di masyarakat dan bahkan banyak tindakan-tindakan represif oleh penegak hukum terhadap mereka yang sudah berusaha untuk mempelajari atau yang sudah memberikan komentar. Padahal masyarakat mah harusnya bebas, maksudnya harusnya pemerintah yang memberikan, pemerintah dan DPR yang proaktif. Jadi kalau ditanya sekarang yang mana, terakhir sih kata Sekjen DPR yang halamannya itu 1035, tapi saya nggak tahu ya karena mereka belum publish di website manapun, website resmi manapun gitu. Tapi ya lagi-lagi itu tidak mengurangi urgensi buat kita tetap mempelajari terus sih perkembangannya RUU-nya. Undang yang sekarang udah disahkan itu. Nah gitu Bang Malik. Jadi apa ya, kita ya dari awal juga sebenarnya tanda kutip ya, pembahasan undang-undang Cilaka ini juga tidak melibatkan publik. Terus sampai prosesnya juga yang cepat banget, kilat, di saat orang-orang lagi di tengah pandemi COVID-19, mereka melakukan pembahasan gitu kan. Terus juga kemarin terakhir ketok palunya itu malam-malam, pula kan saya malam di mana di bagian wilayah lain juga sedang istirahat dan lain segala macam. Nah sampai sekarang udah di ketok palu pun belum ada gitu ya. Lembaran yang memang sudah final dan kita bisa jadikan rujukan gitu, sampai pihak keamanan aja menjadikan dasarnya aja mereka bingung gitu untuk melakukan tindakan-tindakan pengamanan gitu terhadap orang-orang yang diduga melakukan menyebarkan informasi hoax itu tadi kan. Iya betul Bang Malik. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Tinggal satu, kayaknya banyak deh di YouTube. Nanti kasihan Kak Ismanya. Oh, iya. Ini udah jam berapa nih Bang Malik? Masih banyak kan? Waktu kita gimana? Produser? 10 jam lagi. Katanya oke, terus sampai sore. Banyak banget nih. Nah ini ada pertanyaan dari Kak Marcel Awairaro. Katanya begini Kak, kenapa sih Kak yang menolak hanya dari kalangan buruh atau pekerja dan mahasiswa? Sedangkan pegawai atau ASN sepertinya tidak peduli. ASN itu aparatur sipil negara. Ya. Ini sebenarnya mungkin karena ya sebagai ASN mereka punya semacam code of conduct gitu ya untuk tidak di publik tidak turut menyampaikan aspirasi yang punya kecenderungan bertentangan dengan programnya pemerintah. Jadi mungkin itu kenapa mereka terrestriksi. Jadi ya mungkin ancamannya bisa sampai penghentian juga. Jadi mungkin ya saya nggak bisa bilang wajar juga sih, tapi ya mungkin itu batasan untuk mereka. Tapi ya tidak menutup kemungkinan bahwa ASN ini kan punya keluarga dan keluarganya nggak semuanya adalah ASN juga toh, pasti ada keluarganya yang buruh dan kita harus ingat definisi tenaga kerja itu luas banget ya, termasuk bahkan mereka yang mungkin sepanjang mereka adalah orang yang dipekerjakan gitu ya, pasti mereka terdampak juga. Dan apalagi lagi-lagi ini aturannya tidak hanya berdampak kepada buruh tapi juga kepada lingkungan tadi, yang sebenarnya kalau lingkungan wah itu udah concern siapapun, mau dari orang sudah sangat tua sampai bayi baru lahir, pasti mereka sebenarnya punya kepentingan terhadap perlindungan lingkungan. Iya benar banget, termasuk juga ada yang nanya juga kok nih yang rame yang demo kayaknya cuman buruh aja gitu loh kan, sedangkan juga banyak orang juga belum menyangka buruh tuh konsepnya apa sih, apakah buruh-buruh pabrik doang, apakah pekerja swasta itu bukan buruh, itu kan juga masih jadi ini ya kesadarannya gitu terhadap
dirinya sendiri itu harus turun ke jalan atau enggak, harus ikut protes atau enggak, itu masih itu tadi ya, perlu edukasi dan informasi yang lebih dalam. Betul nggak sih, Wilda? Betul. Teman-teman yang masih stay tune di YouTube, jangan lupa ya, aku mau promo lagi nih. Follow Instagram Walhi di walhi.nasional. Yang di YouTube juga jangan lupa di like videonya, di komen, di subscribe, dan di share ke teman-temannya. Nah, Bang Malik, ada pertanyaan lagi nggak nih? Kayak dari tadi paling semangat banget nih Bang Malik nih. Ayo dong, yang di YouTube ini masih banyak. Cuman kita kasih pertanyaan yang agak berat kali sih, agak berat. Agak berat, aduh apa? Ini kalau ngomongin Walhi ini kan ya kita isunya banyak lah ya, tapi yang paling kita soroti soal pertanggungjawaban mutlak, Mbak, atau strict liability itu tadi. Nah, bagaimana nasibnya tuh, Mbak, pertanggungjawaban mutlak korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan hidup? Oke, nah kebetulan ini mungkin akan ada dua ya pasal yang bisa dikaitkan dengan pertanggungjawaban mutlak korporasi yang sering selama ini digunakan untuk menjerat korporasi yang lahannya terbakar. Yang satu ada di Undang-Undang Lingkungan, yang satu ada di Undang-Undang Kehutanan. Nah, berkat suara teman-teman nih, Walhi dan kawan-kawan, syukurnya terakhir yang kita lihat ya, walaupun kita belum tahu nih, kan belum resmi diumumkan UU-nya. Nah, yang terakhir kita tahu memang untuk pasal 49 yang tentang yang bisa diartikan sebagai pertanggungjawaban mutlak itu sudah dikembalikan. Jadi itu masih bisa digunakan seperti sebelum-sebelumnya untuk menjerat pelaku usaha tadi yang lahannya terbakar. Tapi kalau yang di Undang-Undang Lingkungan ada satu frasa yang frasanya itu tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan itu masih tetap dihapus. Nah, sebenarnya ini lebih kepada nanti praktiknya ada kekhawatiran justru hakim gitu ya dalam mengadili jadi kesulitan untuk membedakan mana pertanggungjawaban yang mutlak, mana yang pertanggungjawaban biasa gitu. Karena kalau yang mutlak ini kan intinya justru inti dari pertanggungjawaban mutlak adalah tidak perlu membuktikan unsur kesalahan. Maksudnya unsur kesalahan itu sederhananya kita nggak perlu membuktikan nih perusahaan memang sengaja membakar atau tidak gitu. Jadi yang penting lahannya terbakar maka dia bisa kena pertanggungjawaban itu. Dan satu lagi mungkin perlu diingat pertanggungjawaban mutlak itu nggak bisa dilakukan ke semua jenis tindakan ya. Ini cuma khusus yang menggunakan B3 atau yang menimbulkan ancaman serius. Nah, kalau di Indonesia kan banyak kan tuh kebakaran lahan terjadinya di lahan gambut. Makanya pasal ini menjadi penting karena itu dianggap sebagai menimbulkan ancaman serius buat lingkungan. Baik, nah lagi ngomongin soal lagi ngomongin soal bakar-bakaran, sekalian deh mau nanya nih. Bakar-bakaran ini kebakaran hutan ya, kebakaran hutan. Iya, bakar-bakaran nih. Kak Isna, menurut Kak Isna tuh gimana sih Kak kondisi lingkungan hidup sekarang nih? Wah, kalau itu pasti teman-teman Walhi lebih paham deh, terutama teman-teman yang di daerah gitu ya, kondisi di tempat masing-masing seperti apa. Aku nggak hafal angka ya, tapi yang jelas tingkat deforestasi kita masih tinggi dan terus tinggi kalau kita tidak melakukan pelaksanaan kebijakan yang cukup signifikan buat menghambatnya gitu. Dan mungkin lagi-lagi ya apa yang di atas kertas belum tentu itu yang terjadi di lapangan. Jadi kita mesti banget aware sama informasi-informasi yang benar-benar timbul dari lapangan instead of hanya melihat pada data-data yang disediakan oleh pemerintah. Mungkin itu kali yang bisa aku bilang. Karena kalau kondisi lingkungan we are the witness. Jadi kayak pasti kalian semua juga ngelihat sendiri kayak kondisinya kayak apa, apakah udah separah itu atau enggak, itu sebenarnya kita sendiri sih yang menilai. Gitu, berarti
udah gimana nih? Udah hampir kacau ya? Udah kacau atau hampir kacau nih Kak? Ya udah kacau sih gitu loh kan, Udah udah kacau. banyak kerusakan juga yang terjadi secara kasat mata gitu loh. Bener sih Bang. Kebakaran hutan aja hampir setiap tahun itu terjadi gitu kan, dan juga banyak korporasi-korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan itu mereka terbukti bersalah gitu kan, dan tapi anehnya masih setiap tahun juga dilakukan. Jadi perlu juga keseriusan pemerintah, penegakan hukum juga, termasuk kemarin kita juga udah di gugatan MA gitu di Kalimantan Tengah itu sampai sekarang sama pemerintah juga masih belum dijalankan terkait kebakaran hutan itu yang tahun 2019 yang hebat banget itu. Nah, saya juga masih mau mengingatkan pada teman-teman yang masih nonton di YouTube bahwa saat ini teman-teman kita yang masih kemarin melakukan unjuk rasa itu masih membutuhkan bantuan kita semua. Jadi ada Kontras, YLBHI, Walhi, Greenpeace itu menggalang solidaritas buat teman-teman kita yang melakukan unjuk rasa dan memerlukan bantuan hukum dan juga korban-korban terluka. Jadi teman-teman bisa melakukan donasinya langsung di kitabisa.com/aspirasi warga. Jadi semua bantuan yang teman-teman berikan sangat berarti bagi korban maupun teman-teman kita yang membutuhkan. Baik teman-teman, nah teman-teman juga Walhi juga buka donasi nih buat teman-teman nih untuk penyelamatan lingkungan hidup di Indonesia, karena ya kita gimana ya kalau misalnya memang kita nggak ngejaga nih ya, ya udah bantu kita nih, kita aja yang gerakin, kalian bantu donasi ya nggak teman-teman. Mereka karena, juga berbuat. Iya berbuat, juga ikut berkontribusi betul. juga teman-teman. Caranya gimana? Langsung aja ketik di Google-nya donasipublik.walhi.or.id/ gitu teman-teman. Berapapun dari kalian itu bakal ngebantu banget ya, karena sedikit-sedikit kalau banyak itu bakal jadi bukit, jadi gunung ya, pokoknya jadi banyak. Nah, gimana? Coba saya mau tanya produser dulu, waktu kita masih banyak atau masih boleh pertanyaan lagi? Masih boleh, Mbak, ada pertanyaan lagi. Jadi, mau nanya gantian, ini ceritanya tadi udah banyak, segala macam. Nah, sekarang kalau dari segala banyak persoalan itu tadi, kita sebagai masyarakat sipil, kita sebagai warga, upaya apa nih Mbak yang bisa kita lakukan? Sekarang undang-undangnya sudah disahkan, turun ke jalan udah, upaya apa lagi yang bisa kita lakukan? Nah, ini yang agak tricky nih sebenarnya. Pertama, ya kalau kita menghormati hukum gitu ya, kalau masyarakat menghormati hukum, kita sebenarnya bisa punya kanal untuk, saya ralat statement awalnya. Jadi gini, ketika prosesnya yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah saja sudah tidak sesuai hukum gitu ya, kita masyarakat jadi kebingungan, kita juga mau patuh dengan sistem itu atau tidak, dalam artian ya kita tahu ada jalan menuju uji material undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, itu bisa menjadi pilihan gitu. Kemudian sebenarnya Presiden punya kewenangan gitu ya, ketika ini sudah menjadi undang-undang, dia punya kewenangan untuk mengeluarkan perpu ya, untuk dia bisa saja misalnya membatalkan undang-undang ini karena keadaan genting gitu. Tapi di luar semua itu sebenarnya people power dengan cara people power matters ya. Jadi kayak suara-suara teman-teman di media sosial, tulisan-tulisan, seruan-seruan kepada DPR dan pemerintah untuk menganulir undang-undang ini, itu sebenarnya suatu cara yang penting gitu ya dalam upaya agar undang-undang ini tidak terus dijalankan. Nah, tuh Filda. Jadi people power itu jadi upaya penting, bukan jalan terakhir ya Kak, tapi yang paling bisa kita lakukan saat ini. Karena memang ada jalur konstitusional juga yang bisa dilakukan, terus juga upaya mendesak pemerintah untuk menerbitkan perpu juga
Jadi salah satu opsi-opsi yang bisa kita lakukan sampai saat ini. Nah, bahkan sampai dorongan publik dari media sosial kemarin itu hampir trending topik terus ya. Iya. Hashtagnya cabut Omnibus Law, Jegal sampai gagal. mosi tidak percaya, apalagi. Banyak sih Bang. Nah, itu banyak sampai banget. trending topik. Nah, makanya, anehnya apakah itu diperhatikan sama pemerintah atau enggak ya? Bahkan kemarin juga banyak petisi-petisi ya, yang share-share petisi. Gimana, maksudnya ini juga bukti gitu dari kaum rebahan, kalau misalnya kaum rebahan juga bisa membantu. Nah, ini aku mau bacain lagi nih dari YouTube, ada dari Roberto Siva, katanya senang banget loh atas penjelasannya, salam kenal Kak Isna. Cie-cie-elah. Salam-salam, udah kayak radio nih kita. Jadinya. Boleh nih kalau ada mau salam-salam lagi. Halo Kak Isna. Iya. Kita masuk ke Robi. Hadir. Nah itu tadi, jadi berbagai macam persoalan, permasalahan, terus juga pressure dari masyarakat sipil, warga itu udah terus kita lakukan. Jadi bagaimana sekarang kita ini merawat gerakan ini ya, merawat gerakan mosi tidak percaya, cabut Omnibus Law, jegal sampai gagal ini terus berlanjut. Kan hashtagnya juga bakal bilang jegal sampai gagal. Jadi memang tidak ada pilihan lain untuk yaitu mencabut undang-undang Omnibus Law cilaka ini gitu ya. Nah, sekarang kita mau tanya Kak Isna nih Kak, tanggapan Kakak tentang aksi kemarin tuh gimana sih Kak? Kak Isna turun kan kemarin? Cila. Turun dong pasti. Mohon maaf nih, posisi lagi di daerah. Oh ya, nggak tahu. Di daerah juga banyak. Iya banyak Kak, kan bukan di Jakarta Kak, hampir Betul. di setiap daerah. Mantau, Kak Isna Iya, mantau. saya mantau. Ya. Gimana, Ini Kak, kebetulan tanggapan 4 jam dari kota. Lagi di pelosok ya sekarang? Iya, lagi di pelosok. Iya, tentunya saya menyampaikan hormat ya buat teman-teman yang turun ke jalan dengan genuinely untuk mencegah dampak buruk dari si undang-undang Cipta Kerja ini. Dan mungkin sebagai saya yang duduk di rumah gitu ya, jauh sekali dari tempat para pengambil keputusan, itu merasa terwakili gitu ya oleh teman-teman yang turun ke jalan. Dan mungkin selemah-lemahnya yang bisa dilakukan oleh kita yang ada dari jauh itu ya salah satunya tadi udah dibantu juga oleh teman-teman Walhi, misalnya melalui donasi ke teman-teman, kemudian juga terus menjaga campaign kita sehingga nantinya bisa mendapatkan kemenangan buat masyarakat dan lingkungan. Mungkin itu sih. Bener banget ya. Jadi sebenarnya semua bisa kita lakukan ya, berbagai macam upaya yang bisa turun ke jalan, kita hormat sama mereka. Buat teman-teman yang juga nggak bisa turun ke jalan, bisa melakukan atau dukungan juga melalui sosial media dengan hashtag-hashtag yang udah banyak banget trending topik itu. Nah, jadi sekarang ini selain kita tetap merawat gerakan ini, merawat ingatan kita terhadap penolakan RUU Omnibus Law ini, juga penting juga buat masyarakat itu tahu gitu loh situasinya apa yang terjadi ketika undang-undang cilaka ini itu terus dilanjutkan. Selain yang hari ini kita bahas itu tentang pemburukan lingkungan hidup, di hari-hari besok itu juga ya, itu ada juga tentang pendidikan, kesehatan gitu kan, itu masih banyak banget. Dan besok juga masih ada klinik omnibus lagi ya? Iya dong, pasti ada, masih dengan isu yang lain ya, yang berbeda. Ini sebenarnya di YouTube masih banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan lainnya nih. Oh, banyak juga nih Kak Isna fansnya nih, semangat. Banyak yang kirim-kirim salam nih ke Kak Isna. Banyak yang kirim-kirim salam nih. Kapan pulang? Sekarang nggak ya? Masih di daerah ya? Iya, terima kasih semuanya teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman semua, jadi udah berapa nih? Udah hampir 1 jam lebih kita buka praktek klinik omnibus untuk isu lingkungan hidup, pemburukan lingkungan hidup kali ini. Jadi teman-teman jangan lupa di setiap hari sampai tanggal 15 Oktober itu di jam 3 sore kita masih buka praktek klinik omnibus lainnya. Betul, dengan isu yang berbeda. Nah, oh ya nih buat teman-teman yang tadi siapa aja nih namanya nih. Bentar ya guys, lihat contekan dulu guys.
Wah, Buat kontak terus. buat Kak Hendrikus Adam, sekali lagi buat Kak Hendrikus Adam, Kak Indah Rifdah Waidah, dan Kak Marcel Awairaro boleh langsung DM Instagramnya walhi.nasional untuk mendapatkan hadiah berupa produk bebas konflik dan ramah lingkungan. Selamat! Nah, selanjutnya ada apa nih Bang Malik nih? Ada pertanyaan lagi kah atau gimana nih Bang Malik? Masih banyak sih sebenarnya, tapi banyak waktu kita gimana nih? Terus, udah sebentar lagi ya. Jadi ya pertanyaan-pertanyaan yang tadi udah terangkum, nanti teman-teman bisa tulis saja di kolom komentar, nanti kita bisa bantu jawab pertanyaan tersebut dengan chat yang ada di sana. Betul, teman-teman. Tapi giveaway-nya udah habis ya untuk 3 orang tadi aja. Aduh bahaya nih kalau misalnya dapat semua. Soalnya yang nanya banyak banget nih ngalir terus. Emang dari kemarin itu klinik omnibus itu selalu rame banget. Maksudnya kayak banyak banget yang excited bahas-bahas tentang ini. Gitu teman-teman. Nah, Aduh, nih produser kita ada bilang katanya durasinya ditambah. Gimana Mbak Isna terus nih? Banyak banget soalnya pertanyaan-pertanyaan yang muncul terus. berarti teman-teman masih semangat ya nih. Teman-teman di YouTube Tuh, kan? masih. Hai teman-teman di YouTube masih pada semangat ya. Semangat banget kayaknya. Masih banyak Waduh, banget pertanyaan ternyata. masih banyak Boleh banget Pak pertanyaannya. produser dikirimin ke handphone saya pertanyaan-pertanyaannya. Silahkan biar nanti kita tanyakan langsung. Ini salah Nih. satunya ya. Iya udah ada beberapa pertanyaan nih Bang Malik. Iya. Silahkan Aude, kamu dibacakan. bacain? Bang Malik aja deh. Oke. Mbak Isna ada pertanyaan, gimana soal hukuman bagi penjahat lingkungan? Terus juga gimana soal peladang yang sering dikriminalisasi? Betul. Oke, soal hukuman ya. Jadi ini kita lihat sejarah RUU-nya ya. Dulu waktu Februari itu mau undang-undang lingkungan tuh mau dicoba diubah sangat signifikan gitu ya. Jadi beberapa kejahatan seperti di pasal 9899 yang sudah mencemari dan merusak lingkungan itu awalnya mau cuma dikenain sanksi administratif dulu. Kalau sudah menimbulkan korban, menyebabkan kematian atau memberikan dampak kesehatan masyarakat, barulah itu bisa kena pidana. Nah itu kan udah kita protes keras. Nah sekarang terakhir sih di RUU yang kita pelajari, Aisyah pelajari di yang 905 halaman, itu sudah kembali pasalnya. Tapi kita melihat masih ada pasal-pasal lain yang muncul dan hasilnya malah jadi inkonsisten. Misalnya pasal soal pidana bagi yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Itu kan dihapus. Tapi pidana yang untuk mereka yang sudah dapat izin kemudian mengelola limbah B3 secara tidak sesuai aturan gitu ya, maka dia itu pidananya tetap. Nah, sebenarnya ini cukup rumit ya kalau dijelasin, tapi intinya adalah RUU-nya tuh tidak konsisten sehingga seolah-olah mereka yang melakukan pengelolaan limbah B3 secara ilegal itu sanksinya cuma administratif, sedangkan mereka yang sudah legal itu sanksinya bisa langsung pidana gitu. Bisa pidana dan bisa sanksi administratif. Itu salah satu kalau di Undang-Undang Lingkungan ya. Dan secara keseluruhan sih kalau dari pemerintah dan DPR dari dulu maunya memang segala hal yang berkaitan dengan izin itu kena sanksinya administratif aja gitu. Padahal kan kalau kita, saya mungkin bukan dalam kapasitas karena bukan ahli hukum pidana, tapi kalau kita belajar dari environmental law and economics, itu aturan itu jenis ancaman sanksi itu perlu dibuat sedemikian sehingga ada pilihan bagi penegak hukum untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan itu melebihi dari insentif atau keuntungan yang bisa diperoleh oleh pelaku usaha kalau dia melanggar. Agak ribet ya, tapi intinya sanksi itu harus yang bikin takut pelaku usaha. Jadi kalau dia melanggar, misalnya dia ngeluarin duit cuma 5 juta, tapi kalau dia nggak melanggar, misalnya dia harus 10 juta. Berarti sanksinya harus di atas 10 juta, gitu.
Jadi yang benar-benar membuat dia takut itu kalau di kuantifisir ya. Agak ribet sih, tapi intinya adalah dari undang-undangnya jangan direlaksasi deh untuk sanksi. Mendingan itu nanti di strategi penegakan hukumnya aja gitu. Dilihat perilaku pelaku usahanya. Kalau dia emang tambeng banget, masa sih nggak bisa kita kenain sanksi yang tegas gitu. Baik. Karena emang kita tahu soal kejahatan lingkungan ini kan juga kita dorong untuk jadi kejahatan yang luar biasa ya, atau extraordinary crime, selain kejahatan hak asasi manusia dan kejahatan perang. Nah, Filda mau nanya nih Kak, bukan Filda sih yang nanya, Filda hanya membacakan ya, yang nanya nih dari teman-teman ada pertanyaan kayak gini. Kak Isna, kalau dengan izin lingkungan, dengan adanya undang-undang ini, apakah menguatkan posisi kita sebagai masyarakat atau justru tidak? Gitu Kak. Dengan dihapus izin lingkungan ya, jelas-jelas tidak, karena dulu kalau misalnya izin itu kan salah satu bentuk konsen dari pemerintah yang paling tinggi ya, dia bentuk konsen atau persetujuan dari pemerintah yang paling tinggi, dan dia juga adalah objek keputusan tata usaha negara yang tentunya bisa digugat melalui pengadilan tata usaha negara. Kalau sekarang bentuknya jadi persetujuan lingkungan, jadi bukan izin lagi. Jadi kita belum tahu nih dia itu keputusan tata usaha negara atau tidak. Karena pasal yang dulunya bilang bahwa izin lingkungan itu adalah keputusan tata usaha negara, itu pasal 38 di Undang-Undang 32 itu dihapus. Nah, jadi sekarang kita belum tahu. Dan kalau kita lihat persetujuan lingkungan ini menjadi prasyarat perizinan berusaha, karena dia bahasanya sebagai prasyarat, kemudian dia bentuknya bukan izin, maka sebenarnya kalau dari segi level gitu ya, level konsen dari pemerintah tentunya dia lebih lemah ya gitu. Terus tadi saya lupa jawab yang soal peladang tradisional ya. Nah itu dulu di RUU yang Februari itu aturan itu hilang gitu ya, dihapus. Kemudian di dalam rapat panja itu diputuskan untuk ditetapkan kembali. Terus di RUU 905 halaman itu hilang lagi ternyata. Tapi di RUU 1035 itu ada lagi pasalnya. Jadi ini tuh menunjukkan sebenarnya terlepas dari substansinya ya untuk perlindungan peladang tradisional, ini menunjukkan betapa inkonsisten dan dianggap sepelenya hal-hal yang menurut masyarakat itu krusial banget gitu. Kok bisa-bisanya ayat seperti itu dalam tanda kutip dipermainkan, masuk keluar gitu, kayak nggak penting. Dan kalau kita lihat cuplikan pembahasannya itu benar-benar dibahas cuma 2 menit dan cuman ngasal gitu bahasanya, maaf ya saya jadi ini agak-agak emosi, tapi ya gitu. Nah, begitu Bang Malik. Bang Malik, ada yang ingin ditanyakan lagi kah atau bagaimana? Kayaknya produser kita udah melambai-lambaikan tangan durasi. Jadi memang kita udah wah, jadi karena saking excitednya penonton kita dan banyaknya pertanyaan dari kolom komentar, produser kita berbaik hati untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Tapi karena durasi juga, Mbak Isna, kita juga harus mengakhiri perbincangan kita sepertinya. Betul. Nanti buat teman-teman yang masih penasaran, bisa tulis aja di kolom chat YouTube, nanti teman-teman dari Walhi juga akan ngebantu ngejawab pertanyaan dari teman-teman semua. Atau langsung aja ya DM Instagramnya walhi.nasional, teman-teman langsung DM nanya, Kak gimana sih, gimana gitu, nanti bakal dijawab. Kalau misalnya Bang Malik sempet lah pasti, karena kita pasti banyak tim juga yang akan ngejawabin. Betul. Nah besok itu masih ada klinik omnibus lagi. Masih ada. Tadi juga lagi. ada yang nanya soal nelayan juga kan. Nah besok itu khusus undang-undang cilakanya kita akan ngebahas soal nasib nelayan tradisional. Bang Malik, ada lagi ternyata satu lagi. Apa di YouTube-nya yang masih ada yang nanya lagi? Masih banyak sih sebetulnya. Nah, luar biasa banget nih. Nah, Kak Isna masih semangat, Kak Isna. Masih mau ditanyakan lagi ya? Masih. Katanya kayak gini, berarti masih semangat. Nih satu pertanyaan terakhir Kak, ini satu pertanyaan terakhir. Bener nih, satu nih ya. Pak Produser nih, satu aja nih. Satu lagi ya. Baik, akan saya bacakan dari Hairinisa Bella Dina.
mau bertanya apakah para NGO lingkungan sudah ada strategi untuk mengajukan ke MK? Begitu Kak katanya Kak. Wah, ini saya bingung dijawabnya. Apakah harus dibuka sekarang atau? Yang jelas pasti NGO semua berkonsolidasi. Kebetulan sekarang kita solid, alhamdulillah gitu ya. Buruh, lingkungan, semua unsur solid. Dan kita pastinya atur strategi yang kita pikir paling mungkin untuk memenangkan suara masyarakat. Itu mungkin saya ngomongnya jadi kayak pilkada, tapi intinya itu teman-teman minta dukungannya aja dari teman-teman. Ya betul, minta dukungan semua karena ada tadi juga udah dijelasin kan opsi-opsi itu bisa kita lakukan gitu kan. Iya. Nah, teman-teman ini udah dari tadi udah banyak banget yang kita tanyainnya sama Kak Isna ya. Betul sampai nggak berasa gitu dan pasti selalu extend nih setiap klinik Omnibus. Kak Isna, terima kasih Kak Isna sudah banyak Malik dan Hilda dan sudah meluangkan waktunya. Nah, buat teman-teman, terima kasih juga yang sudah bertanya. Mohon maaf jika ada yang belum dijawab, bisa Belum langsung terjawab. ya belum terjawab, bisa langsung ya DM aja ke Instagramnya walhi.nasional. Dan buat teman-teman tetap stay tune ya di YouTube karena masih ada lagi ya beberapa segmen yang pastinya seru banget dan pastinya juga bakal menambah ilmu pengetahuan kalian ya. Betul. Bang Malik, gimana nih Bang Malik? Jadi pokoknya pesan buat teman-teman di YouTube, kita sekarang ini tidak punya kemewahan waktu untuk berdiam dan mengajak teman-teman juga untuk berpartisipasi, juga mendukung gerakan penolakan Omnibus Law Cilaka ini. Dengan segala macam upaya dan dorongan dari publik yang utama, tadi Mbak Isna juga sudah bilang people power yang paling utama, jadi come on, teman-teman kita bisa lakukan hal tersebut. Kita tunjukin ke pemerintah bahwa negara sedang tidak baik-baik saja dan kewarasan rakyat itu dibutuhkan. Kewarasan kita semua dibutuhkan untuk yaitu kita ingatin ke pemerintah bahwa hal yang dilakukannya saat ini itu tidak berdampak baik terhadap rakyat. Betul. Nah teman-teman mungkin sesi kali ini, sesi klinik Omnibus, kita tutup, kita lanjut besok Close hari. the door. Close the door. Tapi besok ada lagi kalau tenang Besok aja. ada lagi, besok masih ada lagi. Khususnya teman-teman. untuk bagaimana nasib nelayan tradisional. Jadi klinik Omnibus Law besok kita akan ngebahas bagaimana nasib nelayan tradisional yang terdampak terhadap Undang-Undang Cilaka ini. Ada teman dari mana tahu nggak? Dari Rahasia, Kiara. Udah tahu, dikasih tahu. udah dari Kiara, tapi namanya jangan kasih tahu dulu. Oke, baik. Cluenya satu aja. Nah, teman-teman yang penasaran besok, tetap stay tune di channel YouTube kita di Walhi Nasional dan jangan lupa juga follow Instagram kita di walhi.nasional. Nah, sekarang kita udah sampai di penghujung acara klinik Omnibus Law dan buat teman-teman jangan lupa terus pantengin, stay tune terus di channel YouTube kita dan jangan lupa juga di like, di subscribe dan di share sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Jangan kemana-mana, tetap stay tune karena masih banyak yang seru-seru ya, masih banyak lagi segmen-segmen berikutnya dan ketemu kita lagi tentunya. Oke, see you guys, bye. Salam Adil dan Lestari. Pulihkan Indonesia.